Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang mana kita semua diberi limpahan nikmat, inayah, taufik, sehingga kita bisa melakukan ibadah-ibadah, melakukan amal-amal soleh, terutama di hari-hari yang amat mulia ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Demikian pula dengan inayah dari Allah, ya, pertolongan dari Allah, kita pun bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Dan pada sore hari ini insya Allah ada sesuatu yang baru, ya, karena kita akan memakai kitab yang baru, dan kitab ini berisikan yaitu kalam dan penjelasan dari para ulama. Ya, jadi insya Allah kita akan latihan membaca kitab para ulama. Bukan kitab yang besar-besar ya, tapi kita ambil dari beberapa kitab para ulama, ya, bahasa-bahasa mereka yang mudah untuk kita pelajari, untuk kita latihan membaca. Ya, jadi saya menyusun kitab ringkas, judulnya Mawad Syar'iyyah li Tadrib Maharatil Qira'ah. Materi-materi syar'i, ya, untuk latihan membaca. Ya, jadi ketika seseorang itu selesai dari mempelajari ilmu nahwu, biasanya ada yang kurang, yaitu pengen bisa membaca kitab para ulama. Ya, ketika sudah selesai menguasai teori-teori, kaidah-kaidah nahwu, ingin bisa lancar dalam membaca kitab-kitab para ulama. Cuma, ya, kendalanya itu tidak ada kitab ulama yang khusus untuk latihan membaca. Ada kitab-kitab kecil itu ya, tapi kadang halaman pertama gampang, halaman kedua sulit bacanya. Kalimat-kalimatnya, mufrad-mufradatnya juga sulit-sulit. Iya, akhirnya nggak bisa dilanjutkan pembahasan kitab kecil tersebut. Nah, dari situ saya ingin mengumpulkan dari beberapa kitab. Ada yang kitab hadis, ada kitab tafsir, ada kitab tauhid, kitab aqidah, kitab manhaj, kitab tarikh, kitab sirah, ya, usul fikih, kaidah fikih, macam-macam itu diambil dari beberapa disiplin ilmu syar'i. Saya ambil, ya, sebagian-sebagian yang saya lihat bahasanya itu bahasa yang mudah untuk dipelajari. Tapi biasanya sering muncul di kitab-kitab para ulama. Nah, itu saya ambil, ya, dan saya kumpulkan dalam satu kitab yang ringkas ini, ya. Jadi nanti, ya, kita akan belajar dari tafsir Imam As-Sa'di, kemudian juga syarah Bulughul Maram, ada juga syarah Sahih Muslim, kemudian ada kitab tauhid, ya, itu diambil sedikit-sedikit dan dipakai untuk latihan baca. Ya, kemudian saya juga kasih kalimat jadidah gitu ya, kosakata yang baru sebelum masuk ke materi atau nas teks bacaannya. Setelah itu ada latihannya, latihan-latihan ringan untuk mengetahui sejauh mana memahami teks bacaan tersebut. Ya, umpama nanti itu kan fikih itu tentang wudhu ya, sekilas tentang wudhu. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan sekitar wudhu. Kemudian saya tambahi
ya karena ini kaitannya dengan nahwu, saya tambahi latihan-latihan untuk mengingatkan kaidah-kaidah nahwu dasar. Ya, itu dibuat latihan agar bisa dimurojaah. Jadi yang dulu pernah belajar di kursus bahasa Arab Al-Iman, ya, kitab yang pertama itu kan ada kaidah-kaidah, itu nanti bisa dimurojaah, bisa ingat kembali. Atau yang dulu lewat TV Al-Iman belajar dengan Ustadz Andi Fahmi, ya, juz yang pertama itu nanti bisa ingat lagi. Nah, jadi intinya ya saya ingin memberikan media ya bagi yang sudah pernah belajar nahwu terus ingin latihan baca kitab para ulama, ingin terbiasa dengan ungkapan-ungkapan, perkataan-perkataan, penjelasan-penjelasan para ulama dalam kitab-kitab mereka. Nah, itu kitab ini cocok sekali ya agar kalau kitab ulama langsung itu kan nanti kesulitan ya. Nah, jadi itu mukadimahnya. Intinya nanti kita akan banyak ya mempelajari teks-teks bacaan yang berkaitan dengan disiplin ilmu syar'i ya, dan itu bahasanya insya Allah juga sangat-sangat mudah, sangat-sangat ringan. Kalaupun ada yang agak susah itu gampang kok nanti dijelaskan oleh pengajarnya ya. Nah, bisa dilihat ya pada materi yang pertama, al-madatu al-aqidatu al-islamiyah. Materi yang pertama itu topiknya tentang akidah Islam. Judulnya Usulul Aqidatil Islamiyah. Usulul Aqidati al-Islamiyah. Pokok-pokok akidah Islam. Nah, kira-kira apa sih pokok-pokok akidah Islam itu apa? Akidah Islam kan yang luas, akidah Islam itu kan banyak. Ya. Nah, yang paling pokok dari akidah Islam itu apa saja? Nah, itu apa? Itu nanti kita bahas ya. Syahid. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, kita kuasai al-kalimatul jadidah. Itu kosakata yang baru. Istami'u jayidan, dengarkan dengan baik. Sa'aqra alaikum marratain likulli kalimah. Ya, saya akan baca 2 kali untuk setiap katanya. Usul al-aqidah. Al-aqidah. Dalla yadullu ala. Al-mubin. Talakhasa yatalakhasu. Malaikah. Kutubun. Rusulun. Al-qadaru. Al-umuru. Baru sekali tadi. Al-qadaru. Al-umuru. Al-azizu. Ba'atha yab'athu. Tafarra'a yatafarra'u. Al-ghaib. Jami' akhbara yukhbiru. Adillah jiddan ya, jiddan. Nah, ini kosakata yang baru ya. Usul itu jamak dari asl
Asl itu pokok, dasar. Usul berarti dasar-dasar, pokok-pokok. Al-aqidah itu keyakinan yang mantap, keyakinan yang pasti, keyakinan yang menancap dalam diri seseorang, tidak ada keraguan, yakin, itu namanya akidah. Masalah akidah itu harus apa? Harus benar-benar diyakini dengan pasti. Dalla yadullu ala. Nah, masalah contohnya dallal islamu alal khairi. Islam itu menunjukkan kepada kebaikan. Dalla yadullu ala. Ya, man dalla alal khair. Nah, itu kan ya. Man dalla alal huda, siapa yang menunjukkan kepada hidayah, petunjuk, kebaikan. Nah, iya. Dalla yadullu. Hal adulluka ala tijaratin. Nah, iya. Al-mubin, yang nyata. Sifat ini ya. Al-Quran itu nyata. Kitabullahil mubin. Iya. Kitab Allah yang nyata. Talakhasa yatalakhasu. Mungkin jamaah atau para pendengar, para pemirsa, khulaso. Tahu ya khulaso ya? Ini talakhasa yatalakhasu. Khulaso itu kan ringkasan ya. Tapi kalau talakhaso yatalakhasu, teringkas. Jadi banyak ini teringkas dalam, nah, iya. Talakhasa yatalakhasu. Teringkas pada ini. Ya. Malaika jamak dari malak. Malakun malaikatun. Kutubun jamak dari kitabun. Berarti artinya kitab-kitab. Rusulun jamak dari rasulun. Rasul, satu orang rasul. Rusulun, rasul. Nah, ya. Al-qadaru, sudah sering kita dengar, kita ketahui. Qadha dan qadar itu kan ya. Al-qadar berarti takdir, ketetapan, ya, atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-umur jam'u al-amr. Ya, al-umur jamak dari al-amr. Al-umur itu berarti perkara-perkara gitu ya, perkara-perkara. Hal-hal, permasalahan-permasalahan, perkara-perkara gitu ya. Al-aziz, yang mulia. Ya, qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Kitab Allah yang aziz, yang mulia. Ba'atha yab'atsu. Ba'atha yab'atsu. Ba'athallahu rasula. Allah mengutus rasul. Berarti ba'atha yab'atsu apa? Mengutus atau mengirim. Mengutus atau mengirim. Ya. Kemudian tafarra'a yatafarra'u. Tafarra'a yatafarra'u. Cabang. Ya, tafarra'a yatafarra'u, bercabang gitu ya. Ya kan furu', far' itu kan ya satu asal kata gitu. Tafarra'a yatafarra'u. Cabang-cabang gitu ya, bercabang. Ya tafarra', bercabang. Bercabang. Al-ghaib, ya masalah yang gaib. Al-ghaib, masalah yang gaib, yang tidak diketahui, yang tersembunyi. Jami', jami', seluruhnya, semua. Ya. As-salatu wajibatun ala jami'il muslimin. Semua kaum muslimin itu wajib melaksanakan salat ya, jami'. Mimnya panjang ya, jami'. Tapi kalau jami' itu biasanya masjid jami', masjid yang besar. Jami' itu semua. Akhbara yukhbiru. Akhbara telah menghabarkan. Akhbaroni dalam hadis itu ya. Yukhbiru sedang menghabarkan. Ya, akhbirni anil
Islam, gitu ya. Hadis Jibril itu kan. Akhbara yukhbiru, mengabarkan. Adillatun jamak dari dalil. Ya. Dalilun adillatun. Dalilun adillatun. Ya, dalil-dalil. Kalau adillatun itu apa? Dalil. Apa artinya adillatun? Dalil-dalil. Ya, karena mufradnya adalah dalil. Jiddan itu banget. Ya, banget, jiddan. Ad-darsu sahlun jiddan. Pelajaran itu mudah sekali, banget, mudah banget. Ya, jiddan. Nah, ya itu adalah kosakata yang baru pada pelajaran yang pertama. Ya. Baik, sekarang kita mulai membahas teks bacaannya. Tadi teks bacaan ini apa judulnya? Usulul aqidatil islamiyati. Pokok-pokok akidah Islam. Ya, pokok-pokok akidah Islam. Nah, istami'u jayyidan. Istami'u jayyidan. Usulul aqidatil islamiyati. Qad dalla kitabullahil mubinu wa sunnatu rasulihi ala anna al-aqidata as-sahihata tatalakhasu fil imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Fahadhihil umuru sittatu hiya usulul aqidatis sahihati allati nazala biha kitabullahil azizu wa ba'athallahu biha rasulahu Muhammadan alaihi salatu wassalamu wa yatafarra'u an hadhil usuli kullu ma yajibul imanu bihi min umuril ghaibi wa jami'i ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa adillatu hadhil usuli fil kitabi was sunnati kathiratun jiddan. Kathiratun jiddan. Pendek sekali bacaannya ya. Iya, biar nggak lama-lama ya. Yang penting, ini bahasanya bahasa ulama ini ya. Berarti kita seolah-olah membaca kitab al-masdar, sumbernya adalah al-aqidatus sahihatu wa ma yudaduha. Ini bacaan diambil dari Kutaib, ya, buku kecil yang judulnya Aqidah Sahihah dan Lawannya, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ya, rahimahullahu ta'ala. Jayid. Nah, itu tadi teks bacaannya. Cuma 3 paragraf, ya, 3 faqarat. Cuma 3 paragraf saja. Nah, coba kita kaji, ya, kita analisis, kita bahas, ya. Nanti ada soal-soalnya, ya. Jayid. Qad dalla kitabullahil mubinu wa sunnatu rasulihi. Qad artinya apa? Qad sungguh. Dalla menunjukkan. Ini fi'il ya. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Kitabullah. Sungguh telah menunjukkan. Kitab Allah yang nyata, kitabullahil mubin, wa sunnatu rasulihi, dan sunnahnya Rasulullah.
dan sunnahnya Rasulullah atau hadis-hadisnya maksudnya. Ya. Jadi kitab Allah yang nyata dan sunnah Rasulnya sungguh telah menunjukkan apa? Ala annal aqidata sahihata, bahwasannya akidah yang sahihah, akidah yang benar itu tatalakhasu, teringkas fil imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Bahwasanya akidah yang benar, akidah yang sahih itu teringkas dalam rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya, jadi kitab Allah yang nyata ini dan hadis-hadis Nabi atau sunnah Rasulnya sungguh telah menunjukkan bahwasannya akidah yang benar itu terringkas dalam rukun iman yang 6. Makanya rukun iman itu penting dipelajari. Bukan hanya sekedar pengetahuan ya, rukun iman ada 6, 1. Tapi luar biasa kalau dikaji. Nah itu ya pokok dari akidah Islam. Rukun iman yang 6 itu harus benar-benar dipahami dengan baik dan tertancap dalam hati. Itu hidup di dunia itu insya Allah ya selamat, tenang, bahagia. Nah, kemudian paragraf kedua. Paragraf yang kedua, fahadhil umuru sittatu. Dan perkara-perkara yang 6 ini, tadi itu apa? Rukun iman. Yang 6. Maksudnya, maka perkara-perkara yang 6 ini, hiya usulul aqidatis sahihah. Dia adalah pokok-pokok dasar-dasar akidah yang benar. Ya, harus dipelajari rukun iman itu. Sehingga kalau ada keyakinan-keyakinan lain, itu nanti bisa tercover, bisa difilter, gitu, bisa disaring. Oh ini salah keyakinan ini. Iya. Nah, jadi maka perkara-perkara yang 6 ini, yaitu rukun iman yang 6 itu adalah usulul aqidatis sahihah, pokok-pokok akidah yang benar. Allati nazala biha kitabullahil aziz, yang mana kitab Allah yang mulia itu turun dengan perkara yang 6 ini, rukun iman. Ya, makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran itu pembahasannya iman, masalah iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul. Ya, jadi ya, perkara-perkara yang 6 ini adalah pokok-pokok akidah yang benar, yang mana kitab Allah yang mulia itu turun dengannya. Dengan perkara yang 6 tersebut. Karena memang sumber akidah Islam itu ada di dalam Al-Quran. Wa ba'atsallahu biha rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah mengutus Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, biha, dengan perkara yang 6 ini, yaitu rukun iman. Ya. Nabi mengajarkan apa itu rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Nabi mengajarkan itu. Nabi diutus oleh Allah dengan rukun iman ini.
Para sahabat dulu kan imannya kuat-kuat ya, karena memang digembleng, dilatih dengan pokok keimanan yang 6 ini. Pokok akidah Islam. Ya, sehingga ibadahnya benar, penyembahannya itu hanya kepada Allah, tauhid. Ya, dan tidak terpengaruh dengan keyakinan-keyakinan orang-orang musyrikin. Ya. Kemudian paragraf yang ketiga, wa yatafarra'u an hadhil usul, lalu dari pokok-pokok ini maka bercabang-cabanglah ya kullu ma yajibul imanu bihi min umuril ghaib, segala apa yang wajib diimani dari perkara yang gaib. Wa jami'i ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang dikabarkan oleh Allah dan yang dikabarkan oleh Rasulullah itu ya cabang dari yang pokok-pokok tadi. Ya, iman kepada yang gaib harus diimani. Ya. Apa-apa yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih, itu pun wajib diimani. Karena cabang dari yang 6 tadi yang pokok. Nah, iya. Makanya kan Nabi itu kan mendidik para sahabat. Ya, rukun iman yang 6 tersebut dididik sampai kuat. Lalu ketika Nabi mengabari masalah-masalah gaib itu seperti Abu Bakar As-Siddiq. Langsung percaya, membenarkan. Nggak pakai, itu nggak masuk akal itu mas. Itu nggak sesuai dengan hawa nafsu mas. Nggak cocok. Nggak gitu, tapi apa? Ketika dikabari tentang Isra Miraj, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Benar yang dikatakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kalau sudah pokoknya yang 6 tadi itu, dasar akidah Islam yang pokok yang 6 tadi itu sudah benar-benar menancap, maka yang lainnya itu akan diimani juga. Masalah-masalah gaib, ya, tentang al-jannah, tentang siksa kubur, tentang itu diimani. Ya. Dan juga ya apapun yang Allah kabarkan, apapun yang Rasulullah kabarkan, itu pun ya diimani. Karena memang tadi ya rukun iman yang 6 tadi sudah menancap kuat. Ya. Kemudian wa adillatu hadhil usul, dan dalil-dalil dari pokok-pokok yang 6 ini itu fil kitabi was sunnati, ada di dalam Al-Quran yaitu kitab, was sunnah ada di dalam hadis-hadis, yang mana dalil-dalil tersebut katsiratun jiddan, banyak sekali. Itu sebenarnya kalau kita urutkan ya, wa adillatu hadhil usul katsiratun jiddan fil kitabi was sunnah. Jadi dalil-dalil tentang pokok-pokok yang 6 ini banyak sekali dalam Alkitab yaitu Al-Quran, dan As-Sunnah yaitu hadis Nabi. Ya, jadi dalilnya banyak. Ya, nggak usah takut nggak ada dalilnya. Banyak sekali dalilnya tentang akidah Islam yang pokok, yaitu apa? 6 hal tersebut, yaitu rukun iman yang 6. Nah ya, ini teks bacaannya terkait usulul aqidatil islamiyah. Nanti ada pertanyaan ya, pertanyaan tapi sangat mudah sekali, insya Allah sebagai pengayaan gitu ya, agar benar-benar menguasai apa yang sudah pelajari. Nah, silakan kita buka interaktif ya. Silakan yang mau baca kitab para ulama. Nah, monggo silakan, tafadhol.
bagi antum yang ingin membaca kitab para ulama pada sore hari ini, langsung saja disambungkan nomor teleponnya ke nomor 0873 kali 04 kali 846. Baik, kita coba angkat satu penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ahlan wasalan dengan Ibu Abdillah di Solo. Benar, Ibu? Nah, tafadhali Ibu Abdillah. Nah, Ibu Abdillah, kaifa haluki? Alhamdulillah, sehat Ibu. Alhamdulillah bi khair. Ini kitabnya kitab baru Ibu ya. Jadi mungkin bacanya dari layar kaca, iya. Tafadhali, silakan Ibu. Belum kelihatan, Ustaz. Nah, ya, sebentar Ibu ya. Ya, Ustaz. Mungkin bisa diperlihatkan, ditampilkan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad tala kitabullahi mubinu wa sunnatu rasulihi ala anna aqidat as-sahihata atalah khadu fil imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Wa syarrihi. Ya, Ustaz. Wa syarrihi. Dijerkan Ibu. Ya. Jayid. Bil qadari khairihi wa syarrihi. Fahadil umuru sunati Sittatu Sittah. Dari umur kitab ya. Dari umur sitaku iya usul akidah pisah tapi najalat ini kitab wal-gizu batafawahu biha rasulahu Muhammadan alaihi salatu wassalam wa yatafarra'u wan bihi usuli kullu ma yajibu imanu bihi min umuri ghaibi wa jami'i ma akhbara wa bihi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rasuluhu sadia Wa rasuluhu ya. wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ba'atilat dari usuli fil kitabi rasulati kafirat penjiban. Masya Allah. Barakallahu fiq Ibu Abdillah. Saya kira Nah, sambil baca sambil diingat-ingat ya. Silakan. Mungkin ada penelpon yang lain. Khairan kepada Ibu Abdillah atas partisipasinya pada sore hari ini. Berikutnya kami berikan kesempatan bagi pemirsa yang lain yang ingin berinteraktif secara langsung dapat disambungkan nomor teleponnya ke nomor 0873 kali 04 kali 846. Baik, kita coba angkat satu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasalan dengan Ibu Ani di Surabaya. Benar, Ibu? Masih. Tafadhali Ibu Ani. Semangat sekali nih Ibu Ani nih. Gimana Ibu Ani? Kaifa haluki? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap Ibu Ani? Alhamdulillah, Nabi khairin. Alhamdulillah. Insyaallah, Ustaz. Masya Allah. Silakan
Siap-siap membaca Ibu. Bismillah. Silakan. Siap-siap membaca Ibu. Qattalu Qaddalla. Qattala kitabullahil mubinu wa sunnatu rasulihi ala annal aqidat sohikat tatalah wasu bil imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi kasyarihi sarihi fahadihil umurus sitatu ya usulul aqidatis sahihati lati nazala biha kitabullahi azizu wa ba'asallahu biha rasulahu Muhammadan alaihi sholatu wassalam wa yafartu an hadihil usuli kullama imanu bihi min umur qaibi wadami'i ma'af barallahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa adillatu hadhihi usuli fil kitabi wa sunnati kathiratun jiddan. Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Ani, jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita latihan ya, latihan menjawab soal-soal yang ada kaitannya dengan teks bacaan yang sudah kita bahas. Ya. Nah, ini latihan cuma ada satu latihan kalau yang berkaitan dengan teks bacaan. Akmil, lengkapilah. Ma ya'ti, yang akan datang, wifqan linnassis sabiq, seperti sesuai dengan teks bacaan yang lalu. Ya, sesuai dengan teks bacaan yang lalu. Ini kalau nggak ada kitabnya ya berarti harus mengandalkan ingatan. Ya, innal aqidata shahihata tatalakhasu fi titik. Akidah shahihah itu teringkas dalam apa saja. Hadhil umur sittatu hiya. Nah, tadi apa ya? Paragraf kedua itu kayaknya ya. Kemudian ba'asallahu biha rasulahu. Siapa namanya rasul yang diutus oleh Allah? Yatafarra'u an hadhil usul. Ya, cabang dari pokok-pokok ini adalah apa saja? Cabangnya apa saja? Nah, tadi kan ada ya cabang dari pokok yang 6 ini. Adillatu hadhil usul fil kitab wa sunnah titik. Dalil-dalil tentang pokok-pokok yang 6 ini terdapat dalam kitab dan sunnah titik. Sekali tadi itu ya, banget itu tadi. Nah, ya. Jadi nanti kalau silakan nanti operator ya menampilkan, mohon ditampilkan sebentar nomor 1 bacaan tadi. Monggo ya. Kalau memang agak lupa ingat, ya silakan. Baik, para pencinta iman, kita berikan kesempatan untuk mencoba latihan pada sore hari ini.
Langsung saja disambungkan nomor teleponnya ke nomor 0873 kali 04 kali 846. Baik, kita coba angkat satu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali dengan Ibu Abdillah. Tafadhali Ibu. Ya, Ustaz. Tafadhali, silakan Ibu. Ya. Pertanyaannya diulangi, Ustaz. Iya, insya Allah akan ditampilkan Ibu. Nah, ya. Akmil mayati wifqan linafsi sabiqi. Awalan inna tidak tasawita takalasu fil iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Masya Allah, Masya Allah. Sahih, shawab Ibu. Naam, thaniyan. Thaniyan dari umur ya usul akidati sahihati alati ajalatiha kitabullah azim. Syed, Masya Allah. Naam. Sarutan bahwa biha Rasulahu Muhammadan alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Syed. Rabi'an tatafarra'u alladhi tatafarra'u Yatafarra'u yatafarra'u alladhi kullu ma yajibu al-imanu bihi min umuri ghaibi lajan ima akhbarallahu bihi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya. Terakhir Bu, khamisan. Aku bila tuhadi usuli il kitab sunati kakiratul jidan. Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Abdillah. Masya Allah. Taufik barakallahu ta'ala jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dijawab dengan benar oleh Ibu Abdillah. Ya, Masya Allah. Zaid, ini masih ada satu latihan, tapi latihan tentang nahwu. At-tadribatun nahwiyah. Latihan-latihan nahwu. Dan yang dulu pernah belajar nahwu di awal-awal itu biasanya belajar anwa'ul kalimah. Bisa ditampilkan? Ini layar kaca. Ya. Nah, itu ada anwa'ul kalimah, macam-macam kata. Ya, macam-macam kata ada berapa? Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Iya, kan sudah pernah ya. Nah, di sini perintah yang pertama iqra'in nassal atiyah. Disuruh membaca potongan dari teks bacaan yang sudah kita bahas tadi. Itu paragraf yang keberapa ini? Paragraf yang kedua dan tiga ini. Paragraf yang kedua dan tiga. Tiganya enggak ikut dikit di akhir. Ya. Nah, disuruh baca. Kemudian yang kedua, al-ba, yang ba itu ainil asma wal af'al wal huruf. Disuruh menentukan mana yang isim-isim, mana yang fi'il-fi'il, mana yang huruf-huruf dari kata yang digarisbawahi saja. Jadi bukan semuanya, tapi kata-kata yang bergaris bawah ini mana yang masuk isim, dimasukkan ke asma, isim, mana yang masuk fi'il, dimasukkan ke kolom af'al, yaitu fi'il-fi'il, mana yang masuk huruf, dimasukkan ke huruf-huruf. Insya Allah gampang ini ya. Sahlun jiddan, ya. Jadi dibaca secara keseluruhan, lalu yang dikelompokkan itu yang kata yang bergaris bawah saja. Ya, mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang
huruf. Nah, silakan yang ingin mencoba. Para pencinta Aliman untuk bergabung bersama kami di nomor 0873 kali 04 kali 846. Baik, kita coba angkat satu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kembali dengan Ibu Ani di Surabaya. Tafadhali Ibu. Nah, Ibu Ani. Mas Anam. Sudah siap Ibu Ani? Insyaallah, Ustaz. Tadi kan sudah baca ya, berarti langsung aja yang ba ya. Langsung yang ba, yaitu tentukan mana dari kata-kata yang bergaris bawah itu yang masuk dalam kelompok isim, yang masuk dalam kelompok fi'il, yang masuk dalam kelompok huruf. Tadi sudah baca Ibu ya, jadi langsung jawab yang ba saja. Silakan. Sampaikan, Ustaz. Agak ke bawah. Nah, sip. Ke atas, ke atas. Ke atas sedikit, ke atas. Nah, sip. Atau gini aja Ibu Ani. Langsung kita bahas yang kata yang digarisbawahi. Yang digarisbawahi tadi. Ya, langsung dari awal. Fa, Fa, masuk dalam apa Ibu? harfun, Harfun, jayyid. al-umuru, ismun, Ustaz. Ismun. Ya, kok ragu-ragu Ibu ya? Baik, nah. Al-akibati, ismun. Nazala, fi'lun. Bi, harfu, jarin. Itabu, ismun. Jayyid. Bahasa, fi'lun. Muhammadan, ismun. Jayyid. Yatafarra'u, Sebelumnya Ibu, sebelumnya. fi'lun. Sebelumnya itu ada Wa, wa. harfun. Jayyid. Yatafarra'u, fi'lun. Jayyid. An, harfu. Naam. Yajibu, fi'lun. Jayyid. Al-imanu, ismun. Ismun, naam. Min, harfu. Jayyid. Shola, fi'lun, Kak. Fi'lun, fi'lul madhi. Jayyid. Masya Allah. Barakallahu fiqh Ibu Ani. Jazakillahu khairan. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi latihan nahwunya ya, untuk merefresh kembali tentang kaidah nahwu yang berkaitan dengan anwa'ul kalimah, macam-macam kata ya. Jadi langsung dipraktekkan dan insya Allah sangat mudah sekali. Nah, karena sudah habis materinya ya, pelajaran pertama tentang akidah Islam, insya Allah pelajaran kedua tentang tauhid, yaitu fadhailut tauhid, keutamaan tauhid, akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang ya. Jadi demikian pelajaran kita pada sore hari ini, yaitu latihan membaca kitab ulama. Luar biasa nih ya, latihan membaca kitab ulama. Mudah-mudahan bisa menambah kemampuan membaca kita dan semakin mengakrabkan kita dengan kitab-kitab para ulama,
serta juga kita bisa mempraktekkan dari kaidah-kaidah nahwu yang sudah kita pelajari. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.